Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagi kita sekalian, Shalom Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Jadi kita masih harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harusnya hidup layak sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemde dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan kiitulas melayani rakyat seluruhnya. Memastikan kenaikan gaji, ASN akan dibayarkan mulai tahun ini, meski pencairannya akan dirapel, sembari menunggu terbitnya aturan pelaksanaan kenaikan gaji pagi bagi para pegawai negeri sipil atau ASN, TNI dan Polri telah tertuang dalam UU APBN 2024 yang diketok September 2002. Lalu kenaikan untuk ASN ditetapkan sebesar 8%, sedangkan untuk pensiunan ataupun angka naik di angka 12%. Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Dengan satu kejujuran yang sering tidak diucapkan, menjadi pensiunan itu tidak mudah. Tidak semua orang mengerti. Dari luar terlihat tenang, terlihat sudah selesai tugas, terlihat tinggal menikmati hasil, tapi yang menjalani tahu betul, masa pensiun bukan masa tanpa beban. Justru disitulah ujian baru dimulai. Puluhan tahun bangun pagi, disiplin waktu, patuh pada aturan, menjalankan perintah negara, seringkali tanpa banyak bertanya, menahan lelah, menahan emosi, menahan keinginan pribadi. Semua dilakukan dengan satu keyakinan, bahwa negara tidak akan lupa bahwa di masa tua, ada jaminan, ada kepastian, ada rasa aman, lalu hari itu datang, hari pensiun, seragam disimpan, rutinitas berubah, tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi tunjangan kinerja, tidak ada lagi tambahan rutin yang dulu menopang kebutuhan rumah tangga, yang tersisa hanyalah pensiun, hak yang seharusnya menenangkan, tapi bagi sebagian orang justru menjadi sumber kecemasan. Setiap awal bulan rekening dicek, kadang dengan senyum kecil, kadang dengan dahi berkerut, kadang dengan pertanyaan yang hanya disimpan sendiri. Cukup tidak ya bulan ini aman, tidak sampai akhir bulan? Bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau harga naik lagi, lalu muncullah kabar? Atau ada penyesuaian, ada kenaikan? Ada rapel kata-kata itu menyebar cepat di grup WhatsApp, di obrolan warung, di komentar video. Ada yang langsung senang, ada yang ragu, ada yang takut. Berharap terlalu tinggi karena sudah sering kecewa. Sebagian mulai menghitung, kalau benar naik sekian persen, berarti selisihnya segini. Kalau dirapel dari bulan ini sampai bulan itu, berarti totalnya sekian. Angka-angka itu bukan sekadar hitungan, itu adalah harapan, itu adalah nafas. Yang sedikit lebih lega, itu adalah bayangan, bisa melunasi tunggakan, bisa beli obat tanpa mengurangi belanja dapur, bisa sedikit membantu anak cucu tanpa mengorbankan kebutuhan sendiri. Tapi waktu berjalan 89 dan 11 DPRI, terima kasih untuk telah mengundang saya pada rapat pada siang hari ini. Saya nggak tahu bisa ngomong banyak enggak tentang BPJS, tapi saya sih kanan coba sedikit isi sedikit lah. Dan memberi masukan sedikit juga, Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 8,9 dan 11 yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBN 2026 next didesain tetap expansif dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas, yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN,
sehingga akan meningkatkan akses kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah, jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung. Pusing terus, ini besar terus. Makin besar, makin besar. Ya tapi nggak apa-apa, ini emang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next, berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026. Diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG subsidi dan kompensasi energi, KUR serta berbagai program bansos, termasuk PBI-JKN bagi 9,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan masyarakat. Pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBJKN. Daimabui 5, namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI-JKN yang berada pada desil 6, yang seharusnya tidak menjadi PBI-JKN. Mungkin langsung ya, slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya, mencakup dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PB untuk 98 juta peserta seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan. Komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit sejak tahun 2014 sampai 2019. Tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan, defisit penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat, APBN berkontribusi menutup defisit hingga 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75 2019, Jo Perpres 64 2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN, mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara, ASN Pusat, TNI, dan Polri juga yang bukan pekerja penyelenggara negara, yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga melalui jalur pembiayaan. Before untuk reformasi JKN, dukungan reformasi JKN melalui skema program for result atau before, dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan, dan keberlanjutan dan efisiensi penajaman belanja kesehatan. Dalam AKN berikutnya, pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA, Kemencash. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak 2023. Sejak 2021 besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU, dasar bukan dibayar kerjaan atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang, perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar 52.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, 35.000 dibayarkan oleh peserta P, BPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta